Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah muakkad yang dilakukan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur walaupun tidurnya hanya sebentar. Sholat tahajud sendiri dipercaya menjadi sholat yang paling banyak didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang Muslim, sholat tahajud adalah ibadah sunnah. Selain bisa menenangkan jiwa, doa-doamu pun akan lebih mudah dikabulkan dengan rajin melakukan ibadah ini. Sayangnya, banyak orang yang menganggap sholat tahajud berat untuk dilakukan. Tahukah kamu sahabat beriman, keutamaan dari sholat ini mampu membuat hati kita menjadi bergetar? Benarkah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam, bikin hati gemetar, versi dari Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Firman Allah ini sahabat beriman merupakan salah satu dasar disyariatkannya sholat tahajud. Dengan begitu, sholat tahajud sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, sholat tahajud menduduki posisi kedua setelah sholat wajib. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang manakah yang paling utama setelah sholat wajib? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan dari sholat ini pun begitu banyak, sebab sholat tahajud yang dilakukan di tengah malam, di mana kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya dan berbagai aktivitas hidup berhenti, serta suasana begitu hening, sunyi dan tenang, sangat menunjang konsentrasi seseorang yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kondisi eksternal ini, juga terdapat kondisi internal, yaitu sebuah ketenangan yang dirasakan oleh psikis atau batin manusia yang melakukan sholat tahajud. Mari kita simak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sholat sunnah paling utama. Tahajud yang juga disebut dengan qiyamul lail atau sholat lail merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat tahajud adalah sholat yang sangat istimewa, satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan keutamaannya. Sholat tahajud dikerjakan sesudah tidur, dinamakan sholat tahajud. Artinya terbangun malam. Jadi kalau mau mengerjakan sholat tahajud harus tidur terlebih dahulu. Sholat malam atau tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh yang hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sholat tahajud merupakan kebutuhan dalam menghadapi problem kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kalian harus mengerjakan sholat malam, sebab itu kebiasaan orang-orang soleh sebelummu, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, penebus dosa dan kejelekan, serta penangkal penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi. Kunci masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga sahabat beriman? Setiap muslim bahkan berlomba-lomba untuk dapat masuk ke dalam surga, tempat ternyaman untuk beristirahat selamanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Namun kembali lagi, sholat yang kita lakukan tidak boleh karena terpaksa ya sahabat beriman. Sholat tahajud yang dikerjakan dengan ikhlas akan mampu mengurangi beban kejiwaan yang sedang menyelimuti seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari." Al-Muzammil ayat 1-2. Kata berselimut dalam ayat tadi secara kontekstual dapat diartikan dengan orang yang sedang dirundung masalah, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan karena menghadapi berbagai kemungkinan yang menimpanya. Sebab ayat tadi turun setelah Rasulullah SAW mulai mendapatkan olok-olok dan ancaman dari kaum Quraisy. Kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan dengan melakukan ibadah sholat sunnah 2 rakaat di malam hari ini ternyata menyimpan berbagai macam kelebihan. Di antaranya adalah mampu mengangkat derajat manusia ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum pada Quran surat Al-Isra yang berbunyi, "Dan pada sebagian malam, maka kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Melaksanakan sholat tahajud bahkan bisa dijadikan sebagai sebuah solusi bagi hambanya yang sedang tertimpa musibah atau pertolongan. Karena dengan berserah diri meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya semua permintaan hambanya akan dikabulkan. Dalam sebuah riwayat diterangkan, "Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya." Hadis riwayat Hakim Hasan. Menenangkan hati. Sahabat beriman, Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Dalam hal ini terdapat rumusan hukum imbasan atau sebab akibat atau kausalitas, yakni bila kita ingin mendapatkan rasa tenang dan tentram maka berdekat-dekatlah kepada Dia yang maha tenang dan maha tentram, agar sifat-sifat itu mengimbas kepada kita semua. Dijaga oleh Allah dari segala macam bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia itu adalah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Sangat luar biasa bukan sahabat beriman?
mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam Taurat tertulis, sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, yakni apa yang tidak diketahui oleh malaikat yang dekat kepada Allah dan Nabi yang diutusnya. Hadis riwayat Al-Marwazi. Talha bin Masraf berkata, aku mendengar bila seorang laki-laki bangun di waktu malam untuk melakukan sholat malam, malaikat memanggilnya, berbahagialah engkau karena engkau telah menempuh jalan para ahli ibadah sebelummu. Talha mengatakan lagi, malam itu pun berwasiat kepada malam setelahnya agar membangunkannya pada waktu di mana ia bangun. Talha mengatakan lagi, kebaikan turun dari atas langit ke pembelahan rambutnya yang ada penyeru yang berseru. Seandainya seorang yang bermunajat tahu siapa yang ia seru, maka ia tidak akan berpaling dari munajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, masih ragu melakukannya sekarang? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.